Halo, kita lanjutkan kuliah kita tentang masalah maksimum minimum ya. Untuk itu kita mulai dengan suatu definisi dulu tentang maksimum minimum ini. Saya sudah tuliskan di sini definisi ya. Misalkan kita punya fungsi z sama dengan fx, y. Ini fungsi dua variabel ya. Dan d itu berada di daerah definisi. Jadi nggak harus daerah definisi, tapi mungkin juga daerah definisi dari f ya. Dia tentu saja subset dari R2. Nah, misalkan kita punya A, B itu ada di D. Nah, sekarang definisinya. F A, B itu disebut nilai maksimum global dari F di D apabila F A, B itu lebih besar sama dengan Fx, Y untuk semua X, Y di D. Yang kedua, F A, B itu disebut nilai minimum global dari F di D apabila F A, B lebih kecil sama dengan Fx, Y untuk semua X, Y di D. Jadi perhatikan di sini ada fungsi F dan ada daerah D. Jadi kalau kita mau mencari nilai maksimum atau nilai minimum dari suatu fungsi, itu terkait dengan suatu daerah D. Apabila daerah D-nya ini tidak disebutkan, maka maksudnya kita mencari nilai maksimum atau minimum di seluruh daerah definisinya. Itu definisi maksimum minimum global. Nah, ada lagi yang namanya nilai maksimum dan minimum lokal. Definisinya bagaimana? Ya, F A, B itu disebut nilai maksimum atau minimum lokal apabila terdapat himpunan buka O yang memuat A, B sehingga F A, B merupakan nilai maksimum atau minimum dari F di O iris D. Kita lihat ilustrasi yang saya ambil dari buku Purcell ini ya. Contoh ya. Ini kita lihat gambar 1 ya, itu ada beberapa titik puncak ya. Sebagai contoh titik yang ini ya. Nah, ini dia katakanlah ini titik A, B-nya. F A, B-nya itu kelihatannya ya minimum. Tapi apakah dia minimum secara global? Kita nggak tahu ya, belum tahu. Tapi yang pasti dia minimum secara lokal. Kenapa? Kalau ini titik A, B-nya kita bisa bikin suatu himpunan buka O di sini ya, yang memuat A, B sehingga pada himpunan O ini dihiriskan dengan D-nya, maka F A, B ini akan menjadi nilai minimum. Demikian juga dengan titik yang ini. Ya, kalau ini saya namakan titik C, D misalnya, ya. Apakah F, C, D nilai maksimum global? Kita belum tahu, ya. Tapi dia adalah nilai maksimum lokal karena kita bisa melingkup C, D ini dengan suatu himpunan buka, ya, cakram buka. Ingat cakram buka itu tidak memuat titik-titik batasnya, ya. Jadi ini O-nya gitu. Nah, di O diiriskan dengan D, maka FCD ini akan menjadi nilai maksimum. Itulah tadi kira-kira definisi dari nilai maksimum lokal atau nilai minimum lokal. Nilai maksimum global itu pasti nilai maksimum lokal. Ya, demikian juga nilai minimum global itu pasti nilai minimum lokal. Tapi apakah maksimum atau minimum lokal itu akan menjadi global, itu harus dibandingkan dengan nilai-nilai maksimum atau minimum lokal yang lainnya. Nah, nilai maksimum dan nilai minimum ini disebut ekstrim. Jadi kalau dibilang nilai F A, B adalah nilai ekstrim dari F di D. Nah, bisa jadi F A, B itu adalah nilai maksimum, bisa juga nilai minimum. Selanjutnya kita lihat teorema yang terkait dengan eksistensi dari nilai maksimum dan nilai minimum global ya. Nah, ini teoremanya mirip dengan kasus fungsi satu variabel. Jadi kalau kita punya fungsi dua variabel z sama dengan fx, y itu kontinu pada suatu himpunan tutup D. Ingat himpunan tutup itu artinya dia memuat titik-titik batasnya ya. Jadi kalau F-nya kontinu pada himpunan tutup D, maka F pasti memiliki nilai maksimum global dan nilai minimum global di D. Pertanyaan selanjutnya tentu saja kalau dia punya nilai maksimum dan nilai minimum baik global maupun lokal. Nah, di mana terjadinya titik-titik ekstrim tersebut? Teorema ini akan membantu kita dalam mencari nilai-nilai ekstrim tersebut ya. Jadi teoremanya berbunyi, jika F A, B adalah nilai ekstrim dari F di D, maka A, B itu adalah salah satu dari tiga kemungkinan ini. Yaitu yang pertama, D itu adalah titik stasioner. Apa artinya titik stasioner?
Artinya gradien dari F di titik A, B itu sama dengan 0,0. Ya, itu yang pertama, kemungkinan yang pertama. Yang kedua, A, B adalah titik singular dari F. Artinya di titik A, B F tidak mempunyai turunan. Ya. Yang ketiga, A, B adalah titik batas dari D. Nah, jadi ekstrim itu akan hanya terjadi di 3 titik ini. Jadi kalau kita punya fungsi 2 variabel F, A, B dan ingin mencari nilai-nilai ekstrimnya, kita cukup berkonsentrasi pada 3 titik ini, yaitu titik stasioner, titik singular, dan titik batas. Nah, nanti dari ketiga jenis titik inilah baru kita pikirkan lagi yang mana yang menjadi yang menghasilkan nilai ekstrim. Nah, sebagai contoh kita lihat kasus ini. Kita mau mencari nilai maksimum global dan minimum global dari fungsi fx, y sama dengan 2x pangkat 3 tambah y pangkat 4 di himpunan D sama dengan pasangan x, y di mana x kuadrat tambah y kuadrat lebih kecil sama dengan 1. Perhatikan di sini, himpunan D ini adalah himpunan tutup karena dia memuat titik-titik batasnya. Titik-titik batasnya apa itu? Yaitu lingkaran x kuadrat tambah y kuadrat sama dengan 1. Ya, jadi kalau ini X dan ini Y, maka daerah D itu adalah cakram tutup. Ya, cakram tutup termasuk juga lingkarannya. Nah, ini adalah daerah D. Ya, termasuk lingkaran X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 1. Jadi D-nya adalah himpunan tutup. Dan perhatikan F-nya itu adalah polinom 2X pangkat 3 tambah Y pangkat 4. Artinya polinom itu adalah fungsi yang kontinu di daerah definisinya, yaitu di R2. Dan tentu saja di D dia juga akan kontinu. Jadi F kontinu di D. Nah, teorema tadi yang kita bahas ya, itu mengatakan bahwa F pasti punya nilai maksimum global dan punya nilai minimum global di D ya. Jadi F punya nilai maksimum dan minimum global ya. Nah, sekarang kita mau cari di mana nih ya maksimum dan minimum globalnya terjadi. Kalau udah tahu di mana, nanti tinggal dihitung nilainya berapa ya. Oke. Nah, teorema berikutnya tadi yang udah kita bahas itu adalah kalau dia mencapai nilai ekstrim di A, B, maka A, B itu haruslah salah satu dari 3 jenis tadi, yaitu titik stasioner, titik singular, atau titik batas. Nah, sekarang ini fungsinya polinom. Polinom tuh nggak punya titik singular karena dia diferensiabel di seluruh daerah definisinya. Jadi kemungkinannya tinggal 2, yaitu titik stasioner sama titik batas. Oke, titik batasnya apa? Kalau saya sebut S, titik batasnya ini adalah pasangan X, Y, di mana X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 1. Banyak ya titik-titiknya, tidak seperti fungsi satu variabel. Kalau kita cari titik batas, itu kan titik ujung selang, cuman ada 2, ujung selang kiri dan ujung selang kanan. Tapi kalau di sini enggak, dia punya tak hingga buah titik, yaitu himpunan lingkaran X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 1. Tapi nggak usah khawatir, nanti kita akan coba selesaikan masalah ini. Oke, kita konsentrasi dulu dengan titik stasioner. Ya, kita cari dulu titik stasioner. Jadi kita cari dulu gradien F-nya. Ya, gradien Fx, Y ini harus sama dengan 0 untuk menghasilkan titik stasioner. Ya, gradien Fx, Y-nya apa di sini? Itu nggak lain adalah 6x kuadrat, do F do X, do F do Y, yaitu 4y pangkat 3. Ya, nah untuk dapat titik stasioner maka ini harus sama dengan 0,0. Ya, ini untuk dapat titik stasioner. Nah, sekarang kita lihat dulu ya. Kapan gradien F ini sama dengan 0? Ini kan artinya 6x kuadrat tuh harus sama dengan 0 dan 4y pangkat 3 juga sama dengan 0. Dan ini hanya dipenuhi oleh x, y sama dengan 0,0. Jadi titik stasionernya cuma ada 1. Yaitu titik 0,0. Selanjutnya kita perhatikan titik batas ya. Titik batasnya itu adalah himpunan X, Y di mana X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 1. Ini terlalu banyak ya. Untuk itu kita akan reduksi lagi ya. Oke. Nah, sekarang perhatikan kalau dia ada di titik batas, dia akan memenuhi
Y kuadrat sama dengan 1 min X kuadrat kan ya. Nah sekarang kita coba substitusi ke fungsinya ya. Fx, y nya tadi kan sama dengan 2x pangkat 3 ditambah y pangkat 4 atau y kuadrat dikuadratkan. Jadi ini bisa sama dengan di titik batas ya. Fungsinya akan berlaku sebagai 2x pangkat 3 tambah 1 min x kuadrat pangkat 2. Ya. Yang mana ini sama dengan, silakan dihitung, ini adalah x pangkat 4 ditambah 2x pangkat 3 dikurangi 2x kuadrat ditambah 1 ya. Nah x-nya dari mana ke mana? Karena x kuadrat tambah y kuadrat sama dengan 1, berarti x-nya anggota selang tutup min 1,1. Nah ini kan jadi masalah fungsi satu variabel, x pangkat 4 tambah 2x pangkat 3 min 2x kuadrat tambah 1 pada himpunan tutup selang min 1 sampai 1. Nah ini juga dijamin punya nilai ekstrim karena fungsinya kontinu pada selang tutup kan. Nah sekarang kita selesaikan dengan cara yang sudah kita pelajari semester lalu ya. Untuk itu ekstrimnya pasti ada ya. Fx yang sekarang jadi fungsi satu variabel fx ini pasti punya ekstrim, punya nilai maksimum dan punya nilai minimum, dan akan terjadi di sama jenis titik stasioner, titik singulir atau titik ujung selang, yaitu min 1, 1 ya. Titik singulir udah pasti nggak ada karena polinom, berarti sekarang tinggal kita cari titik stasionernya. Nah titik stasioner pada fungsi satu variabel ini kan adalah berapa? Turunannya dulu dicari, 4x pangkat 3 ditambah 6x kuadrat dikurangi 4x ya. Ini harus sama dengan 0 ya. Oke, kita rapiin dulu ini. Ini sama dengan berapa? X 2x aja ya. 2x kali 2x kuadrat tambah 3x dikurangi 2 gitu kan ya. Atau ini sama dengan berapa? 2x kali 2x min 1 kali x plus 2 ya. Nah karena kita mau cari titik stasioner, kita mau ini sama dengan 0. Berarti ini dipenuhi akan sama dengan 0 kalau x sama dengan 0, x sama dengan setengah, atau x sama dengan min 2. Oke, nah x-nya diantara min 1 sampai 1 ya. Berarti lupakan yang ini, x sama dengan min 2, karena dia di luar daerah pembicaraan kita. Jadi tinggal x sama dengan 0 dan x sama dengan setengah. Jadi untuk kasus fungsi fx sama dengan 2x pangkat 3 tambah y pangkat 4, di mana y kuadratnya sama dengan 1 min x kuadrat, kita punya titik stasioner 0 dan setengah. Ditambah lagi titik batas yaitu min 1, 1. Jadi titik kritisnya untuk kasus fungsi satu variabel ini ada berapa nih? Ada 4 ya. Yaitu x sama dengan 0, x sama dengan setengah, x sama dengan min 1, dan x sama dengan 1. Jadi fungsi 2x pangkat 3 tambah y pangkat 4 di titik batasnya, yaitu x kuadrat tambah y kuadrat sama dengan 1, itu akan mencapai maksimum minimum di salah satu titik ini ya. Untuk itu kita lihat f0 nilainya berapa? F0 itu nilainya adalah 1 ya. Oke. Kemudian f setengah masukin ke x pangkat 4 tambah 2x pangkat 3 min 2x kuadrat tambah 1. Ini kalau dihitung nih sama dengan 13 per 16. Silakan dicek ya, kalau salah tolong dikoreksi. Nah kemudian kita cari f-1. F-1 itu sama dengan minus 2 ya, dan f1 itu sama dengan 2. Oke, nah jadi di titik batas fungsi f itu akan mempunyai nilai maksimum 2 dan nilai minimum 2, dan terjadi minimumnya di x sama dengan min 1 dan x-nya sama dengan 2. Tinggal kita cari y-nya berapa ya. Oke, kita punya y kuadrat itu sama dengan 1 min x kuadrat kan. Nah sekarang untuk x sama dengan min 1, kita dapatkan y kuadrat sama dengan 0. Betul nggak? Ya, betul. Berarti y sama dengan 0. Ya. Nah, berarti titik kritisnya sekarang itu adalah
min 1,0 ya, titik kritis yang berasal dari titik-titik batas. Kemudian yang kedua, untuk X sama dengan 1 itu akan menghasilkan Y kuadrat sama dengan 0 juga ya. Berarti Y sama dengan 0, berarti titik kritisnya adalah 1,0 begitu ya. Nah, digabung sama titik stasioner tadi ya, kita udah punya titik stasioner 0,0 nih ya. Terus kita punya yang dari titik batasnya ada 2, yaitu min 1,0 dan 1,0. Jadi kita dapatkan titik kritis untuk fungsi dua variabel tadi ya. Jadi kita kembali lagi ke fungsi dua variabelnya, itu adalah 0,0 min 1,0 dan 1,0. 0,0 itu didapat dari titik stasioner, min 1,0 dan 1,0 itu didapat dari titik batas. Jadi yang tadinya titik batasnya itu banyak sekali titiknya, yaitu X kuadrat, X, Y yang memenuhi X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 1. Sekarang kita udah lihat di X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 1 itu bisa direduksi lagi, cuma ada 2 titik, yaitu min 1,0 sama 1,0. Nah, sekarang dari sinilah kita cari titik maksimum dan titik minimum untuk fungsi 2x pangkat 3 tambah y pangkat 4. Jadi kita lihat f 0,0 berapa? Itu adalah 0. F min 1,0 tadi udah kita hitung nilainya adalah min 2. Dan f 1,0 itu udah kita hitung nilainya adalah 2. Jadi ini adalah nilai minimum global ya, dan ini adalah nilai maksimum global ya untuk kasus soal ini ya. Fx, y sama dengan 2x pangkat 3 tambah y pangkat 4 di daerah D, yaitu pasangan x, y, di mana x kuadrat tambah y kuadrat lebih kecil sama dengan 1. Selanjutnya kita coba lihat contoh berikut ya. Cari nilai ekstrim global dari fungsi fx, y sama dengan x kuadrat tambah y kuadrat per 4 dikurangi y. Kalau tidak disebutkan daerah D-nya apa, artinya daerah kita mencari nilai ekstrim di daerah definisinya. Nah, sekarang kita lihat fungsinya. Fungsinya adalah polinom ya. Nah, polinom daerah definisinya tentu seluruh R2. Nah, ini polinomnya polinom fungsi dua variabel. Oke. Ya, daerah definisinya adalah R2. Nah, R2 itu himpunan yang tidak mempunyai titik batas ya. Nah, jadi ekstrimnya ya, ini kemungkinannya hanya di titik stasioner sama titik singular. Nah, tapi sekali lagi, polinom itu tidak punya titik singular. Jadi, kalau dia mencapai nilai maksimum atau minimum global, pasti harus terjadi di titik stasioner. Ya, oke. Nah, sekarang kita cari titik stasionernya berarti. Ya, kita lihat dulu gradien f-nya. Ya, do f do x-nya berapa? Do f do x-nya itu adalah 2x. Do f do y-nya setengah y minus 1. Nah, ini untuk dapatkan titik stasioner ini harus sama dengan 0 ya. 0-nya 0 vektor, yaitu 0,0 ya. Oke. Nah, jadi dari sini kita dapatkan 2x itu harus sama dengan 0 setengah y, dan ya ini kedua-duanya harus dipenuhi, dan setengah y, atau pindah ke sini aja biar enak nulisnya, dan setengah y minus 1 ini harus sama dengan 0. Nah, kalau 2x sama dengan 0 berarti x-nya sama dengan 0 ya, dan ini y-nya harus sama dengan 2. Nah, jadi di sini kita cuma punya satu titik stasioner ya, yaitu 0,2. Yaitu 0,2. Nah, jadi ekstrim itu pasti terjadi di ekstrim, kalau terjadi pasti di titik ini. Ya, nggak mungkin di titik lainnya. Tapi nggak usah maksa juga, bisa jadi fungsi itu kan nggak punya ekstrim ya, itu masih mungkin terjadi. Tapi ini ada titik nih 0,2 ya, titik stasioner, dia bisa jadi menghasilkan ekstrim, bisa juga enggak ya. Oke, nah sekarang masalahnya titik stasioner 0,2 ini menghasilkan ekstrim enggak? Atau mungkin enggak ya. Oke, nah sekarang kita lihat F 0,2 berapa? F 0,2 ini kalau kita hitung nilainya adalah berapa? 0 ya. Tuh. 0
2 kuadrat per 4 itu 1 dikurangi 2. Oh, salah, min 1 ya. Min 1. Oke. Min 1. Oke. Ya. Nah, sekarang perhatikan ya. Apakah min 1 ini adalah nilai ekstrim? Kalau kita lihat bentuknya, fx, y itu sama dengan x kuadrat tambah y kuadrat per 4 min y. Maka ini bisa kita tulis sebagai x kuadrat ditambah dengan y per 2 minus 1 kuadrat, betul nggak? Ya, dikurangi 1. Nah, seperti itu. Ya, perhatikan x kuadrat itu lebih besar sama dengan 0. Y per 2 min 1 kuadrat juga lebih besar sama dengan 0. Ya, dan ini dikurangi min 1. Berarti nilai ini harus lebih besar sama dengan min 1. Dimana min 1 tadi udah kita hitung ini adalah f0,2. Artinya fx, y nilainya akan lebih besar sama dengan f0,2 untuk semua x, y. Artinya apa? Artinya f0,2 ini adalah nilai minimum. Ya, jadi f0,2 yang mana nilainya adalah min 1 adalah nilai minimum global. Seperti itu ya. Apakah ada nilai maksimumnya? Enggak ya, karena titik kritisnya cuma ada satu, yaitu 0,2, dan 0,2 itu menghasilkan nilai minimum global. Udah habis titik kritisnya, nggak ada lagi. Oke. Nah, kalau kita lihat gambar permukaannya ya, x kuadrat tambah y kuadrat per 4 dikurangi y seperti ini ya. Jadi kita perhatikan dia punya satu titik yang menghasilkan nilai ekstrim, nilai minimum, dan dia nggak punya nilai maksimum. Oke. Contoh yang lain, misalnya kita mau mencari nilai ekstrim lokal aja. Ya, kalau beruntung bisa cari nilai ekstrim globalnya juga dari fungsi fx, y sama dengan x kuadrat min y kuadrat. Sekali lagi ini adalah polinom, nggak disebutin daerahnya, artinya kita mau mencari nilai ekstrim di seluruh daerah definisinya. Jadi titik batas udah hilang dari calon karena kita nggak punya titik batas. Terus dia fungsinya polinom, dia juga nggak punya titik singular. Jadi satu-satunya yang titik yang mungkin menjadi menghasilkan nilai ekstrim itu adalah titik stasioner. Oke, kita cari dulu titik stasionernya ya. Jadi gradien f-nya harus sama dengan 0. 0-nya 0 vektor ya, 0,0. Oke. Nah, ini adalah gradien f-nya 2x, min 2y. Oke, ini adalah gradiennya. Artinya 2x harus sama dengan 0 dan min 2y sama dengan 0. Nah, ini hanya menghasilkan satu titik stasioner juga, yaitu 0,0 ya. Yang mungkin memenuhi dua persamaan ini hanyalah titik 0,0. 0,0 seperti itu. Oke. Nah, sekarang kita mau lihat nih, f0,0 itu ekstrim bukan? Nilai ekstrim bukan? Ya, kalau kita hitung f0,0 berapa nih? f0,0 0 kurang 0 0 ya. f0,0 itu nilainya 0. Tapi apakah ini nilai ekstrim? Coba kita perhatikan. Kalau kita lihat dari sumbu x ya. Kalau kita lihat dari sumbu x itu berarti y-nya sama dengan 0. Berarti fx, 0 ini sama dengan x kuadrat ya. Itu nilainya akan lebih besar atau sama dengan 0 ya. Dia tentu saja akan sama dengan 0 ketika x, 0-nya itu adalah 0,0. Sekarang kalau kita lihat di sumbu y, kalau di sumbu y berarti x-nya yang sama dengan 0 ya. X-nya sama dengan 0 berarti f0, y. Kita perhatikan f0, y itu adalah min y kuadrat ya. Min y kuadrat udah pasti lebih kecil sama dengan 0. Nah, 0 ini adalah nilai dari f0,0, bener nggak? Ya. Nah, jadi perhatikan di sekitar 0,0 itu ada titik-titik x, y yang nilainya lebih besar sama dengan f0,0. Dan ada titik-titik x, y yang nilai fungsinya lebih kecil sama dengan f0,0. Nah, berarti pasti f0,0-nya itu bukan nilai maksimum ataupun nilai minimum
ya. Jadi kesimpulan kita F0,0 bukan nilai ekstrim. Ya, karena di sekitarnya kita bisa menemukan titik-titik yang nilai fungsinya lebih kecil dari F0,0 dan titik-titik lainnya yang nilai fungsinya lebih besar dari F0,0 gitu. Oke. Kalau kita lihat permukaannya X kuadrat min Y kuadrat itu seperti ini. Ya. Nah, ini kayak pelana kuda, ya. Coba perhatikan kalau kita lihat dari sumbu apa nih? Sumbu X, ya, yang merah ini sumbu X, ya. Nah, perhatikan dari kiri dan dari kanan di sumbu X dia menghasilkan nilai minimum, ya. Tapi kalau kita lihat dari sumbu Y, nah ini yang bawah, ya. Kita lihat dari sumbu Y, nah dia menghasilkan nilai maksimum seperti ini. Oke, ya. Nah, jadi dia bukan nilai maksimum maupun nilai minimum. Untuk kasus fungsi dua variabel ini memang lebih kompleks daripada fungsi satu variabel. Kalau fungsi satu variabel kita bisa lihat ya, misalnya FC itu adalah nilai maksimum, katakanlah. Ya, kita bisa pakai uji turunan pertama. Kita lihat di sebelah kiri C fungsi monoton turun, di sebelah kanan C fungsi monoton naik, maka FC akan menjadi nilai minimum, gitu kan? Atau di sebelah kiri C fungsi monoton naik, di sebelah kanan C fungsi monoton turun, maka FC akan menjadi nilai maksimum lokal, ya. Nah, tapi kalau untuk fungsi dua variabel itu lebih kompleks. Kita nggak bisa cuma lihat dari kiri dan dari kanan aja karena banyak arahnya. Nah, seperti ini tadi kasusnya, ya. Nah, titik yang seperti ini, seperti F0, 0,0, F0,0 ini disebut sebagai titik plana karena tadi bisa kita lihat dari gambarnya, ya. Dia seperti titik seperti pelana kuda, ya. Nah, pernah lihat kalau naik kuda kan, kalau naik kursi tuh duduknya di atas pelana, ya. Jadi 0,0, F0,0 ini disebut titik plana. Jadi kalau dia adalah titik titik stasioner, tapi titik stasionernya di sini tidak menghasilkan nilai ekstrim, ya, artinya di sekitar titik itu, titik ekstrim tersebut, di sekitar titik stasioner itu ada titik-titik yang menghasilkan nilai fungsi lebih kecil dari nilai fungsi di titik stasioner tersebut, dan juga ada titik-titik yang menghasilkan nilai fungsi lebih kecil dari nilai fungsi di titik stasioner tersebut, maka titik itu disebut sebagai titik plana. Nah, selanjutnya kita akan coba lihat teorema tentang uji turunan kedua pada fungsi dua variabel, ya. Ini mirip dengan uji turunan kedua untuk fungsi satu variabel, yang mana uji turunan kedua ini dikenakan pada titik stasioner. Ingat ya, ini untuk titik stasioner. Jadi harus dipenuhi dulu bahwa titik yang mau kita uji itu adalah titik stasioner. Nah, ini tidak berlaku kalau bukan titik stasioner. Oke, misalkan A, B itu adalah titik stasioner dari fungsi dua variabel fx, y. Artinya gradien dari f di titik A, B itu adalah 0,0. Do f do x-nya di titik A, B 0, do f do y-nya di titik A, B juga 0. Dan turunan parsial kedua, ya, yaitu do kuadrat f do x kuadrat, do kuadrat f do y kuadrat, dan do kuadrat f do x do y itu kontinu di sekitar A, B, ya. Nah, sekarang kita definisikan fungsi D, yang mana D ini adalah fungsi dari x dan y. Jadi dx, y itu adalah fxx di titik x, y dikalikan dengan fyy di titik x, y dikurangi dengan fxy di titik xy, x, y dikuadratkan. Oke. Nah, sekarang bunyi ujinya. Yang pertama, kalau fungsi D ini kita kenakan pada A, B pada titik stasioner tadi, ya. Jadi D A, B itu lebih besar dari 0 dan fxx di titik A, B lebih kecil dari 0. Maka f A, B itu adalah nilai maksimum lokal. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau D di titik A, B lebih besar dari 0 juga, dan fxx di titik A, B sekarang lebih besar dari 0, maka f A, B itu adalah nilai minimum lokal. Nah, yang ketiga, kalau D-nya
di titik A, B tentu aja ini ya DA, B lebih kecil dari 0, maka FA, B itu bukan nilai ekstrim. Ya, artinya A, B, FA, B itu adalah titik plana seperti yang tadi sudah saya jelaskan. Bukti dari uji turunan kedua ini bisa dilihat di buku Purcell. Buktinya menggunakan teorema Taylor orde kedua. Ya, mirip sama fungsi uji turunan untuk fungsi satu variabel juga, buktinya pakai teorema Taylor orde 2. Ya, silakan dibaca di buku Purcell. Oke, contoh selanjutnya kita akan cari nilai ekstrim lokal, nilai maksimum lokal atau nilai minimum lokal, dan juga titik plana bila ada dari fungsi fx, y sama dengan x kuadrat tambah y kuadrat dikalikan dengan e pangkat min x. Jadi ini juga nggak dibatasi nih daerah definisinya ya. Kayak daerah definisi dari fungsi ini apa? Ya, daerah definisinya adalah seluruh R2 ya. Oke, nah sekarang kita lihat. Titik batas nggak ada. Terus x kuadrat tambah y kuadrat kali e pangkat min x ini juga tidak punya titik singular. Jadi kemungkinannya hanya ada pada titik stasioner untuk menghasilkan nilai ekstrim ya. Oke, kita cari dulu titik stasionernya. Kita cari do f do x dulu ya, fx-nya. Oke, karena ini fungsinya nggak terlalu sederhana, jadi kita cari satu-satu dulu aja ya. Fx-nya apa? Oke, ini x kuadrat tambah y kuadrat kali e pangkat min x, berarti fx-nya adalah 2x dikalikan dengan e pangkat min x gitu ya, ditambah dengan x kuadrat tambah y kuadrat dikalikan dengan e pangkat min x dikalikan dengan min 1, betul nggak? Oke ya, atau ini sama dengan e pangkat min x, saya keluarin aja e pangkat min x nya, dikalikan dengan 2x dikurangi x kuadrat minus y kuadrat. Oke. Lalu kita lihat fy-nya. Fy-nya itu adalah berapa nih? 2y, lebih sederhana nih bentuknya. 2y kali e pangkat min x, seperti itu. Oke. Nah, sekarang berarti supaya gradien f-nya 0,0 ya, gradien f itu kan sama dengan fx, fy ya. Ini agar sama dengan 0,0, maka kita dapatkan dari sini ya, tadi fx-nya adalah ini e pangkat min x dikalikan dengan 2x min x kuadrat min y kuadrat, ini harus sama dengan 0. Yang kedua, e pangkat min x kali 2y ini juga sama dengan 0. Ingat fungsi eksponen itu nggak pernah 0. Berarti dari sini kita dapatkan 2x min x kuadrat min y kuadrat sama dengan 0 ya, dan 2y sama dengan 0. Nah, kedua kondisi ini harus dipenuhi ya. Nah, dari yang pertama kita bisa langsung dapat bahwa y-nya harus sama dengan 0 ya. Oke, jadi y harus sama dengan 0 untuk dapat titik stasioner. Oke, kita lihat di sini. Berarti 2x min x kuadrat dikurangi 0 ini harus sama dengan 0, atau ini sama aja dengan x kali x min 2 sama dengan 0 begitu. Jadi kita dapatkan x-nya sama dengan 0 atau x-nya sama dengan 2. Jadi kita dapat berapa nih? 2 titik stasioner ya. Jadi titik stasionernya adalah itu 0,0 dan 2,0. Oke ya. Jadi ada 2 titik stasioner, ada 2 titik kritis di sini. Oke, nah sekarang untuk mengecek titik-titik stasioner ini apakah menghasilkan ekstrim atau titik plana atau malah enggak, dua-duanya. Nah, maka kita lihat D-nya. Nah, untuk mencari D kita harus cari dulu fxx ya. Ini agak panjang nih fxx-nya. Kita lihat fx-nya adalah ini ya, e pangkat min x kali 2x min x kuadrat min y kuadrat, berarti fxx-nya adalah minus e pangkat min x dikalikan dengan 2x min x kuadrat min y kuadrat begitu, ditambah dengan e pangkat min x dikalikan dengan
2 dikurangi 2x gitu ya. Atau ini sama aja dengan E pangkat min X dikalikan dengan berapa nih? 2 dikurangi 2x dikurangi 2x ditambah x kuadrat ditambah y kuadrat, atau ini sama dengan E pangkat min X kali x kuadrat tambah y kuadrat minus 4x tambah 2. Oke, ini adalah fxx-nya ya. Nah, kemudian kita lihat FYY. FYY-nya itu adalah do kuadrat F do Y kuadrat. Tadi FY-nya adalah 2Y kali E pangkat min X. Berarti FYY-nya adalah 2 kali E pangkat min X. Nah, selanjutnya kita cari FXY atau FYX, sama aja ya, karena turunan keduanya nih continue ya. Itu adalah berapa? Minus 2Y kali E pangkat min X, seperti itu. Oke. Nah, sekarang kita lihat D-nya ya. Berarti D X, Y ini sama dengan fxx kali fyy, yaitu E pangkat min X dikalikan dengan x kuadrat tambah y kuadrat dikurangi 4x tambah 2 dikalikan dengan fyy, yaitu kali 2 kali E pangkat min X dikurangi dengan fxy kuadrat, yaitu min 2y E pangkat min X dikuadratkan. Atau ini kalau diselesaikan dapat 2 kali E pangkat min 2x kali x kuadrat min y kuadrat min 4x tambah 2. Oke, sekarang D ini akan kita kenakan ke masing-masing titik stasionernya ya. Tadi titik stasioner yang pertama yaitu 0,0. Kita lihat kalau dikenakan pada 0,0 ini kita dapatkan dx, y-nya itu adalah 4 ya. Nah, ini lebih besar dari 0 kan? Oke. Nah, sekarang kita lihat fxx di titik 0,0 ya. Itu adalah hasilnya adalah ini fxx-nya ya. Hasilnya adalah, ingat E pangkat 0 itu 1 ya. 2 ya. 2 lebih besar dari 0. Nah, jadi kesimpulannya apa? F0,0 itu adalah nilai minimum lokal. Ya, F0,0 ini adalah berapa nilainya? F0,0 itu adalah 0 ya. Ini adalah nilai minimum lokal. Oke, nah sekarang kita lihat untuk titik yang satunya, yaitu titik 2,0 ya. D di titik 2,0 ya. Kita hitung ini hasilnya berapa. Kalau X-nya 2 berarti 4. Ini hasilnya adalah min 4 ya, kalau kalian hitung nih. Min 4 ini lebih kecil dari 0 ya. Lebih kecil dari 0. Nah, kesimpulannya kalau D 2,0 lebih kecil dari 0, maka 2,0, F 2,0 nanti dihitung ya, F 2,0 nya berapa. Ini adalah titik pelana dari hasil yang ketiga tadi. Oke, contoh terakhir kita lihat masalah ini. Cari titik pada bidang X tambah Y tambah Z sama dengan 1 yang terdekat dengan titik 2,0, min 3. Oke ya. Jadi kalau kita definisikan fungsi J dengan variabel X, Y, Z, ini adalah fungsi jarak dari titik 2,0 min 3 ke titik X, Y, Z ya. Jadi ini saya definisikan sebagai akar dari X min 2 kuadrat ditambah Y min 0 kuadrat ditambah dengan Z min 3 kuadrat ya. Ini adalah fungsi jarak dari titik
2,0, min 3. Nah, sekarang kita mau mencari nilai minimum dari fungsi ini ya, tapi ada pembatasannya ya. Titik-titik x, y, z-nya harus memenuhi x tambah y tambah z sama dengan 1. Oke. Nah, pertama-tama untuk mencari nilai maksimum dari nilai minimum dari fungsi ini ya. Ini kan ada bentuk akar ya. Saya bisa definisikan fungsi ini. Definisikan f(x, y, z) dulu. f(x, y, z) ini sama dengan x min 2 kuadrat, atau saya jelaskan di sini ya biar jelas. Nah, ini jx yz dikuadratkan ya, atau ini sama dengan x min 2 kuadrat tambah y kuadrat tambah z tambah 3 kuadrat ya. Kenapa kita definisikan fungsi seperti ini? Ini bentuknya lebih sederhana, ini bentuknya polinom biasa kan ya, untuk mencari gradien dan sebagainya ini jadi lebih mudah. Nah, tapi perhatikan karena f(x, y, z) itu sama dengan jx, y, z kuadrat ya, titik-titik yang menghasilkan nilai ekstrim di f itu juga akan menghasilkan nilai ekstrim di j, karena fungsi nanti kan jx, y, z-nya sama dengan akar ya, akar dari f(x, y, z). Nah, fungsinya kan monoton naik ya, sehingga ekstrim di f juga akan menghasilkan ekstrim di j, seperti itu. Nah, sekarang jadi kita akan konsentrasi ke fungsi f ini, oke? Pertama-tama kita lihat dulu bahwa x, y, z-nya itu harus memenuhi x tambah y tambah z sama dengan 1 ya. Dari sini oke, kita reduksi satu variabel, katakanlah z yang akan kita reduksi ini jadi z sama dengan 1 min x min y. Jadi sekarang fungsi f(x, y, z-nya menjadi fungsi dua variabel aja ya. Jadi kita bisa tuliskan f(x, y), z-nya kita ganti dengan 1 min x min y gitu. Jadi ini sama dengan x min 2 kuadrat ditambah dengan y kuadrat ditambah dengan z-nya diganti dengan 1 min x min y tambah 3 kuadrat. Oke. Nah, ini kalau kita rapiin ini jadinya f(x, y). Jadi sekarang fungsinya tinggal terhadap variabel x dan y saja. Ini adalah 2x kuadrat tambah 2y kuadrat dikurangi 12x dikurangi 8y ditambah 2xy ditambah 20. Tolong dicek ya kalau ada yang salah. Oke, ini adalah fungsi kita. Nah, sekarang kita mau mencari ekstrimnya ya. Oke, kita lihat sekarang gradiennya dulu. Gradien f(x, y) ya. Nah, kita cari titik stasionernya. Sekali lagi ini dia nggak fungsi polinom, jadi nggak punya titik singular. Terus kita bicara di seluruh daerah definisinya, jadi nggak ada titik batas. Jadi kalau ada ekstrim, maka nilai ekstrim itu akan terjadi di titik stasioner ya. Oke, nah kita mau lihat titik stasionernya, berarti nilainya harus 0,0 ya. Nah, gradien f-nya apa nih? Oke, kita lihat dulu do f do x, yaitu 4x dikurangi 12 masih tambah 12 ditambah 2y gitu ya. Oke, 4x tambah 2y min 12. Oke, terus do f do y nya itu adalah 4y minus 8 tambah 2x gitu ya. Oke, nah ini nilainya harus sama dengan 0, sehingga kita dapat sekarang persamaan linear 4x tambah 2y minus 12 harus sama dengan 0. Kemudian 2x tambah 4y minus 8 ini juga harus sama dengan 0. Nah, ini diselesaikan sistem persamaan linearnya ya. Jadi kalau kita lihat ini kan sama aja dengan 2x tambah y minus 6 sama dengan 0 ya. Nah, ini tetap 2x tambah 4y minus 8 sama dengan 0. Oke, sekarang ini kalau kita kurang dapat apa? Ini dapat minus 3y tambah 2 sama dengan 0, atau y sama dengan 2/3.
begitu ya. Dari sini nanti kita dapatkan X-nya ya. X-nya sama dengan setengah kali 6 min Y. Nah sekarang kalau Y-nya kita ganti dengan 2/3, berarti ini sama dengan setengah kali 6 dikurangi 2/3 gitu. Ini hasilnya adalah berapa nih? 8/3 ya. Cek lagi ya. 8/3. Oke. Nah, jadi kita dapat ini titik stasionernya adalah 8/3, 2/3. 8/3, 2/3 seperti ini. Oke, selanjutnya kita cek ininya apa jenisnya titik stasioner ini. Kita hitung D-nya ya. D-nya itu adalah apa? Saya ulang lagi, fxx kali fyy dikurangi dengan fxy atau fyx kuadrat ya. Oke, fxx-nya berapa nih? F x-nya 4x min 12 tambah 2y berarti 4 ya. Fy-nya adalah 4y min 8 tambah 2x berarti 4 juga. 4 kali 4 dikurangi dengan fxy. Fxy-nya itu adalah 2 ya. 2 kuadrat berarti. Ini sama dengan 16 dikurangi 4 yaitu 12. 12 lebih besar dari 0. Oke, berarti dia akan menghasilkan ekstrim ya. Ekstrim lokal untuk sementara ya. Tapi kemudian kita lihat fxx-nya ya. Fxx-nya itu adalah 4 ya. Fxx-nya itu adalah sama dengan 4 untuk semua x, y ya. Ini lebih besar dari 0 berarti F 8/3, 2/3 ini akan menghasilkan nilai minimum ya, lokal sebenarnya ya, minimum lokal dulu. Oke. Nah, oke, ini berarti kita cari Z-nya sekarang ya. Z-nya itu adalah 1 min X min Y. Z sama dengan 1 min X min Y. Oke, yang mana ini adalah 1 dikurangi 8/3 dikurangi 2/3. Ini kalau kita hitung hasilnya adalah min 7/3. Oke ya, jadi kita dapatkan, kita kembali lagi ke fungsi 3 variabel ya. Jadi apa namanya, fx tadi nggak perlu ke 3 variabel dulu, ke fxy-nya. Jadi dia akan mencapai nilai ekstrim, nilai minimum lokal di titik ya, minimum lokal di berapa tadi? 8/3, 2/3, min 7/3 begitu. Oke ya. Nah, minimum lokal ini akan menjadi minimum global. Kenapa? Karena kita bicara tentang jarak suatu titik dengan suatu apa namanya, bidang ya. Nah, jarak itu dia punya batas bawah. Dia nggak akan mungkin lebih kecil dari 0. Dia selalu lebih besar sama dengan 0 ya. Nah, berarti dia pasti punya nilai minimum ya. Dia pasti punya minimum jarak dari suatu titik ke bidang. Nah, dan ini adalah satu-satunya nilai minimum lokal. Maka nilai minimum lokal ini akan menghasilkan nilai minimum global. Oke. Nah, jadi kita balik lagi, kita ke fungsi yang kita cari itu kan JXYZ ya. Nah, JXYZ. Nah, sementara apa namanya, titik XYZ-nya udah didapat tadi ya. Berarti sekarang kita hitung JXYZ-nya ya, dimana XYZ-nya itu sama dengan J dari 8/3, 2/3, min 7/3. Ini silakan dihitung. Ini akan menjadi jarak terpendek dari titik 2,0, min 3 ke bidang
X tambah Y tambah Z sama dengan 1. Begitu. Oke, demikian tentang masalah nilai maksimum minimum. Nanti kita lanjutkan dengan metode Lagrange. Terima kasih.